Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melin Ratman dengan NIM 2305020048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan analisis kebijakan terkait sistem pendaftaran rawat jalan berbasis CKN di RSUD Kabupaten Bintan. Analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, apa saja kendalanya, dan bagaimana evaluasi atau rekomendasi kebijakan ke depannya. Dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2021 hingga 2026, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Bintan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Maka dari itu, RSUD Kabupaten Bintan sebagai fasilitas kesehatan rujukan mulai menerapkan sistem pendaftaran rawat jalan yang terintegrasi dengan JKN melalui aplikasi mobile JKN. Sistem ini memungkinkan peserta JKN melakukan pendaftaran langsung dari handphone tanpa harus mengantri secara manual di loket rumah sakit, yang selama ini sering memakan waktu dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien. Penerapan kebijakan ini didorong oleh tingginya kepesertaan JKN di Kabupaten Bintan yang telah mencapai 96% dari jumlah penduduk. Nah, sehingga kebutuhan akan sistem pelayanan akan lebih cepat, lebih tertib, dan lebih efisien menjadi sangat penting. Melalui sistem pendaftaran berbasis JKN ini, rumah sakit diharapkan dapat mampu mengurangi waktu tunggu pasien, menertibkan proses administrasi, serta meningkatkan kenyamanan pelayanan khususnya bagi pasien lansia dan keluarga pasien. Kebijakan ini saya pilih untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pelayanan kesehatan, di mana proses pendaftaran merupakan tahap awal yang sangat memengaruhi pengalaman pasien. Selain itu, kebijakan ini telah memasuki tahap implementasi, yang mana telah ada pengumuman resmi melalui akun media sosial Instagram RSUD Kabupaten Bintan bahwa mulai pertanggal 1 November 2025, pendaftaran rawat jalan bagi pasien BPJS Kesehatan dilakukan melalui aplikasi mobile JKN. Oleh karena itu, kebijakan ini cocok untuk dikaji guna melihat kesiapan sistem, dukungan sumber daya, serta tanggapan dari masyarakat terhadap perubahan layanan kesehatan yang dijalankan oleh RSUD Kabupaten Bintan. Dalam menganalisis kebijakan sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan, saya menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Model Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kebijakan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan saja, tetapi juga proses pelaksanaannya di lapangan. Nah, faktor-faktor utama dalam model Van Meter dan Van Horn yaitu kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, karakter dan sikap pelaksana, komunikasi dan koordinasi antar pihak, serta kondisi kelingkungan masyarakatnya. Model Van Meter dan Van Horn cocok digunakan dalam menilai keberhasilan sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan karena sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, sistem teknologi, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan penerapan model Van Meter dan Van Horn pada kebijakan sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan, tujuan kebijakannya secara umum sudah sangat jelas dan sistematis, yaitu mempermudah proses pendaftaran dan mengurangi antrean pasien. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada aspek sosialisasi yang sebagian besar hanya dilakukan melalui media sosial Instagram RSUD Kabupaten Bintan, sehingga belum menjangkau ke kelompok lansia dan masyarakat yang tidak aktif di media sosial. Akibatnya, sebagian pasien masih mengalami kebingungan dalam menggunakan sistem pendaftaran online. Dari sisi sumber daya, baik perangkat maupun sumber daya manusia di RSUD Kabupaten Bintan pada dasarnya sudah sangat memadai. Namun demikian, sistem mobile JKN masih mengalami gangguan teknis pada waktu-waktu tertentu yang menyebabkan proses pendaftaran tidak selalu lancar dan pasien terkadang harus kembali mendaftar secara manual. Dari sisi karakter dan disposisi pelaksana, staf RSUD Kabupaten dilihat cukup mumpuni memahami prosedur serta menunjukkan sikap yang antusias dan responsif terhadap permasalahan antrean maupun keluhan pasien. Hal ini membantu menjaga implementasi sistem pendaftaran online tetap berjalan relatif stabil.
Dari sisi komunikasi dan koordinasi, RSUD Kabupaten Bintan telah melakukan pengumuman dan koordinasi internal secara rutin, meskipun integrasi teknis antara RSUD Kabupaten Bintan dan BPJS Kesehatan terkadang membutuhkan waktu, namun tidak sampai menghambat pelayanan secara signifikan. Sementara itu, dari aspek lingkungan eksternal, masih terdapat kendala yang mana tidak semua pasien siap menggunakan sistem pendaftaran online, terutama pasien lansia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan smartphone atau akses internet. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Bintan yang terdiri dari beberapa pulau menyebabkan kualitas jaringan internet di beberapa wilayah belum stabil, sehingga menyulitkan beberapa masyarakat dalam mengakses pendaftaran JKN secara daring. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ketidaksesuaian antara asumsi teori dengan realitas di lapangan, khususnya pada aspek sumber daya dan lingkungan eksternal. Model Van Meter dan Van Horn mengasumsikan bahwa sistem dan lingkungan pendukung sudah siap, sementara dalam implementasinya masih terdapat gangguan teknis pada sistem pendaftaran serta keterbatasan kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan penyesuaian dengan kondisi lokal masyarakat Kabupaten Bintan. Pada bagian evaluasi kebijakan publik, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten. Pertama, dari sisi ketersediaan teknologi dan integrasi sistem, apabila aplikasi mobil JKN dan sistem antrean RSUD Kabupaten Bintan terhubung dan berjalan dengan baik, proses pendaftaran menjadi lebih cepat dan tertib. Namun, apabila integrasi sistem belum sempurna, maka dapat menimbulkan masalah pada data dan antrian pasien. Kedua, literasi digital pasien juga sangat berpengaruh. Banyak pasien, terutama lansia dan masyarakat wilayah terpencil, belum memahami cara menggunakan aplikasi mobil JKN, sehingga mereka tetap memilih mendaftar secara manual. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengguna masih menjadi prioritas kendala. Ketiga, kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit. Petugas pendaftaran dituntut untuk memahami alur pelayanan yang baru. Apalagi petugas belum sepenuhnya siap, proses pelayanan justru bisa menjadi lebih lambat dan membingungkan, meskipun saat ini RSUD Kabupaten Bintan masih dalam tahap penyesuaian penerapan sistem. Keempat, faktor konektivitas dan infrastruktur. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah menyebabkan pasien kesulitan mengambil antrean secara online. Selain itu, sosialisasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital juga mempengaruhi tingkat penggunaan aplikasi. Jika sosialisasi minim, masyarakat cenderung ragu menggunakan layanan pendaftaran online. Terkait proses evaluasi kebijakan, hingga saat ini evaluasi formal secara terbuka belum dilakukan. Namun demikian, evaluasi internal kemungkinan masih berlangsung melalui pemantauan pelayanan serta penanganan keluhan pasien oleh pihak RSUD Kabupaten Bintan. Dilihat dari indikator evaluasi, secara efektivitas, sistem pendaftaran online mampu mengurangi antrean bagi pasien yang memahami teknologi. Namun belum merata karena masih banyak pasien yang tidak memanfaatkan aplikasi. Dari sisi efisiensi, aplikasi ini sangat menghemat waktu bagi pengguna mobil JKN. Meskipun rumah sakit tetap memerlukan investasi awal berupa pelatihan dan penyediaan perangkat. Dari sisi responsivitas, sistem memberikan kemudahan, tapi gangguan teknis dan ketidaksinkronan data rujukan dapat menghambat pelayanan. Sementara dari sisi pemerataan, kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet masih belum sepenuhnya terakomodir. Dalam melakukan evaluasi ini, terdapat beberapa keterbatasan data, yaitu terbatasnya data dokumen internal RSUD Kabupaten Bintan terkait perbandingan antrian sebelum dan sesudah penerapan sistem JKN, belum tersedianya survei kepuasan pengguna, serta fakta bahwa kebijakan ini masih relatif baru dan penerapannya secara luas baru dimulai per tanggal 1 November 2025. Keterbatasan data tersebut menyebabkan hasil evaluasi belum dapat disimpulkan secara pasti dan masih bersifat gambaran umum. Penilaian lebih menekankan pada indikasi awal dan potensi permasalahan, bukan pada ukuran keberhasilan yang berbasis data angka. Oleh karena itu, evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan pengumpulan data yang lebih lengkap agar penilaian terhadap efektivitas dan penerapan layanan pendaftaran JKN di RSUD Kabupaten Bintan dapat dilakukan dengan lebih akurat.
Untuk mengevaluasi sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan, metode evaluasi yang paling tepat digunakan adalah metode kombinasi, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk melihat hasil yang dapat diukur secara langsung, seperti lama waktu pendaftaran, jumlah pasien yang menggunakan layanan JKN, serta kelancaran sistem pendaftaran, yang dapat dilihat dari data antrean dan laporan pendaftaran rumah sakit. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman serta kendala yang dirasakan oleh pasien dan petugas rumah sakit yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di bagian pendaftaran. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, evaluasi tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Keunggulan metode kombinasi ini adalah mampu memberikan gambaran secara utuh karena data kuantitatif menunjukkan kinerja sistem secara umum, sedangkan data kualitatif membantu mengungkapkan keluhan dan masalah yang tidak terlihat dalam data angka. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti data pendaftaran yang belum selalu lengkap atau diperbarui, serta hasil wawancara yang cenderung subjektif, bergantung pada informan sehingga belum sepenuhnya mewakili seluruh pengguna layanan. Untuk bagian perubahan dan rekomendasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan tidak perlu diubah, tetapi perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya. Secara konsep, kebijakan ini sudah tepat karena bertujuan mempermudah akses layanan kesehatan, mengurangi antrean, serta meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dalam menggunakan sistem pendaftaran JKN, adanya gangguan teknis pada sistem, serta ketergantungan pada jaringan internet dan integrasi data dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, penyempurnaan kebijakan perlu difokuskan pada aspek teknis, sosialisasi, dan kesiapan pelaksana. Langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media dan pendampingan langsung oleh petugas agar pasien memahami alur pendaftaran dan tidak mengalami kebingungan. Selain itu, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan rutin juga penting agar petugas mampu menangani kendala teknis dan mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya, rumah sakit perlu memperkuat sarana dan prasarana pendukung, terutama kestabilan jaringan internet dan sistem informasi, serta menyediakan prosedur alternatif secara manual apabila terjadi gangguan sistem. Koordinasi yang lebih intensif dengan BPJS Kesehatan juga diperlukan untuk memastikan kesesuaian data kepesertaan, rujukan, dan jadwal pelayanan sehingga hambatan teknis dapat diminimalkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan dapat meningkat, pelayanan kepada pasien menjadi lebih lancar, dan juga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal tanpa harus mengubah kebijakan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis, sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan telah membantu mempermudah akses pelayanan kesehatan, khususnya bagi peserta JKN, melalui percepatan proses administrasi dan pengurangan antrean manual. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap alur pendaftaran JKN, gangguan teknis sistem, serta ketergantungan pada jaringan dan layanan digital. Bagi pemerintah daerah dan pihak RSUD Kabupaten Bintan, kebijakan ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan sosial, peningkatan kapasitas sistem, serta kesiapan petugas, sekaligus memastikan layanan digital tidak menyulitkan kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi. Bagi masyarakat, kebijakan ini memberikan kemudahan akses layanan rawat jalan secara lebih tertib, namun tidak menuntut peningkatan pemahaman terhadap prosedur pendaftaran JKN, agar pelayanan berjalan lebih lancar. Dengan perbaikan dari sisi pemerintah dan masyarakat, kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih adil dan efektif, serta merata menjadi dasar pengembangan layanan kesehatan digital di Kabupaten Bintan. Demikianlah analisis kebijakan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan memberikan gambaran mengenai implementasi sistem pendaftaran rawat jalan berbasis JKN di RSUD Kabupaten Bintan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.